Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira Tanami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Langsung saja. Yang pertama kita bahas dulu tentang software. Jadi software atau perangkat lunak itu merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan, yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang kemudian dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Kemudian yang kedua itu jadi software berdasarkan pasarnya. Jadi software itu dibagi menjadi dua, yaitu software generik atau perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual pada pasar terbuka kepada siapapun yang membelinya. Kemudian selanjutnya ada software pesanan. Jadi software pesanan itu perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini dia contohnya untuk software generik itu seperti OpenOffice ini. Kemudian untuk software pesanan ini seperti gambar berikut. Nah, kemudian jenis software berdasarkan platformnya. Nah, software berdasarkan platform yang pertama itu ada software sistem, kemudian ada software real time, ketiga ada software bisnis, yang keempat ada software teknik dan ilmu pengetahuan, yang kelima ada software tertanam, yang keenam ada software komputer personal, yang ketujuh ada software kecerdasan buatan, yang kedelapan ada software mobile. Nah, kemudian jenis software berdasarkan lisensinya. Nah, jadi jenis software berdasarkan lisensi itu dibagi menjadi dua, yaitu proprietary software dan open source software. Nah, open source software ini adalah software yang source code-nya terbuka dan didistribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source code informasi di dalamnya. Contoh open source software ini seperti sistem operasi Android itu termasuk ke dalam open source software karena source code-nya terbuka dan bebas orang untuk memodifikasinya. Kemudian hak ciptanya tetap ada, tapi lisensi memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Nah, jenis lisensi open source itu ada yang pertama itu GNU, yaitu General Public License. Kemudian ada Apache License, BSD License, dan MIT License. Kemudian ada Mozilla Public License. Nah, selanjutnya itu proprietary software. Itu adalah software yang source code-nya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Nah, lisensi proprietary software ini memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti atau uang ke pemilik hak ciptanya. Kemudian shareware dan freeware adalah proprietary software. Jadi free for use belum tentu free for redistribute atau free for modify gitu. Kemudian ada perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Jadi yang pertama itu ada interfacing, yaitu perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu seperti hardware, driver, interface dengan perangkat keras lainnya. Contohnya driver untuk kamera, handphone, atau perangkat keras lainnya. Kemudian yang kedua itu program interface seperti sensor suhu dengan LM55, PPI 8255, dan komunikasi serial RS232. Kemudian selanjutnya ada operating system. Jadi operating system itu perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Beberapa OS yang dikenal secara luas itu contohnya itu Microsoft Windows, Linux, dan variasinya seperti Red Hat, SUSE, Mandrake, Debian, dan lain-lain. Kemudian ada Unix, kemudian ada FreeBSD dan Macintosh milik Apple. Kemudian ada lagi namanya program aplikasi. Jadi program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak.
seperti contohnya itu kayak program Office, kemudian program graphic design, program multimedia, dan lain-lain. Nah, kemudian konsep peranan software itu apa? Software itu dikembangkan karena adanya kebutuhan atau requirement dari pengguna untuk komputerisasi suatu proses konvensional. Kemudian software datang untuk memecahkan masalah dan memberi solusi bagi manusia. Nah, software datang bukan untuk membuat masalah baru. Jadi, software itu datang kan untuk memecahkan masalah, bukan untuk membuat masalah baru. Nah, yang selanjutnya itu yaitu peranan perangkat lunak. Jadi, peranan perangkat lunak itu yang pertama itu untuk menggantikan peran manusia. Contohnya itu dengan otomasi terhadap suatu tugas atau proses, kemudian memperkuat peran manusia, jadi dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata. Nah, contohnya seperti aplikasi kalkulator ini, kita itu mengotomasi proses hitung dengan hanya menginput angka-angka dan aritmatika dan operasi hitungnya. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung manual karena sudah dibantu oleh software kalkulator ini. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, restrukturisasi perangkat manusia, yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Nah, yang keempat itu peranan perangkat lunak, yaitu untuk hiburan dan permainan. Nah, ini contohnya game ya. Jadi dengan menjadikan aplikasi interaktif, hiburan yang semakin dekat dengan kenyataan. Nah, karakteristik perangkat lunak itu apa? Jadi yang pertama itu mempunyai daya guna yang tinggi atau usability, kemudian mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, mampu diandalkan, mudah dirawat atau diperbaiki, lebih efisien, mempunyai antarmuka yang menarik, dan mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Nah, proses perangkat lunak itu secara umum yaitu spesifikasi, yaitu apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan-batasan serta kendala pengembangannya. Kemudian ada proses namanya pengembangan, yaitu proses memproduksi sistem perangkat lunak. Kemudian ada validasi, yaitu pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Kemudian ada evolusi, yaitu perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan atau keinginan. Nah, jadi tadi kita udah membahas tentang software, sekarang kita yang membahas tentang software engineering. Software engineering itu apa? Jadi software engineering itu adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sampai dengan pemeliharaan sistem setelah digunakan. Jadi perangkat lunak itu yang dibuat itu kita harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, dan mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Nah, kemudian lanjut, perbedaan RPL dengan rekayasa sistem apa? Jadi rekayasa sistem itu berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Nah, jadi RPL itu adalah bagian dari rekayasa sistem itu sendiri yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Nah, kemudian bagaimana seharusnya RPL itu diterapkan? Jadi cakupan RPL itu ada yang pertama itu produk atau software. Nah, ini ada program, dokumen, dan data. Kemudian proses bagaimana membangun perangkat lunak. Yang pertama itu ada manajemen proses dan technical proses. Nah, proses RPL yang pertama itu yang tadi technical proses itu digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahapan tertentu dalam SDLC. Prosesnya itu terbagi menjadi 4, yaitu analisis metode, desain metode, programming metode, dan testing metode. Nah, metode teknis ini yang memunculkan paradigma seperti berorientasi terstruktur, objek, aspek, dan lain-lain. Nah, kemudian software development life cycle. Jadi software development life cycle itu terbagi menjadi 4 fundamental.
Yang pertama itu yaitu implementasi, yang pertama itu planning, kemudian analisis, selanjutnya desain dan implementasi. Begini terus sampai dengan software itu sudah dinyatakan tidak berhenti atau tidak digunakan lagi. Nah, yang pertama itu fase analisis. Jadi selama fase analisis ini, analis itu menentukan persyaratan untuk sistem barunya atau sistem requirement. Nah, jadi apa itu requirement? Requirement atau persyaratan dapat disebut juga kebutuhan, adalah kebutuhan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang harus dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, yang kedua itu desain. Jadi desain itu terbagi menjadi 4, yaitu software desain fundamental, software struktur dan arsitektur, kemudian user interface design, dan software desain strategi dan metode. Nah, apa itu desain? Desain itu merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama, yaitu data, struktur, komponen, dan user interface. Nah, software design yaitu perancangan perangkat lunak yang merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak atau placement. Nah, tahapan pada SDLC di mana software requirement dianalisis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pembangunan software. Nah, prinsip software design yaitu yang pertama itu proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Kemudian desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Kemudian desain tidak boleh reinvent the wheel. Kemudian ada desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Selanjutnya yang keenam, ada desain harus disusun untuk mengakomodasi perubahan. Yang ketujuh, desain harus memiliki struktur perlahan bahkan ketika tidak ada data atau kejadian atau kondisi operasi yang menyimpang ditemukan. Kemudian desain itu bukan coding, dan coding itu bukan desain. Jadi mereka adalah proses yang berbeda. Nah, desain harus dinilai kualitasnya saat dibuat, bukan setelah software selesai. Nah, desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual atau semantik. Software desain strategi. Nah, jadi software desain strategi itu dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan dengan functionnya, berorientasi objek, kemudian data struktur desain, dan komponen based design. Nah, kemudian desain konsep yaitu yang pertama itu abstraction, kemudian yang kedua refinement, yang ketiga modularity, yang keempat software arsitektur, yang kelima control hierarchy, yang keenam struktur partitioning, yang ketujuh data struktur, yang kedelapan software prosedur, dan yang kesembilan information heading. Selanjutnya yang keempat yaitu implementation. Nah, software implementation ini terbagi menjadi 4 proses, yaitu software construct fundamental, kemudian ada construction technology, software testing fundamental, dan test technique. Nah, construction based concept itu yang terbagi menjadi 4, yaitu minimizing complexity, anticipating change, kemudian construction for verification, reuse, dan standard in construction. Nah, minimizing complexity ini yaitu jadi ketika kita mengkonstruksi perangkat lunak itu kita harus meminimalisir kekompleksitasan yang jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar namun tidak mudah dipahami. Kemudian anticipation change yaitu kita melakukan antisipasi terhadap perubahan yang dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Nah, artinya perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya.
Kemudian construction verification, yaitu membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer atau tester untuk mendeteksi kesalahan. Kemudian selanjutnya itu termasuk mengikuti standar pengkodean, pengujian unit, pengorganisasian kode untuk mendukung pengujian otomatis, dan membatasi penggunaan bahasa yang kompleks atau sulit dipahami. Selanjutnya itu reuse. Jadi reuse itu berkaitan erat dengan penggunaan kembali software tersebut. Jadi contohnya kayak libraries, modul, source code, dan lain-lain itu harus bisa di reuse. Jadi kita menggunakan kembali function atau fungsi yang ada di software tersebut. Nah, dalam konstruksi terdapat dua aspek yang terkait dengan konsep reuse. Yang pertama itu konstruksi untuk digunakan kembali, dan konstruksi dengan menggunakan kembali. Selanjutnya itu standar in construction. Nah, jadi menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi itu membantu mencapai proyek untuk tujuan yang efisiensi, terus kualitas, dan biaya. Contohnya itu pemilihan bahasa pemrograman tergantung permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian jika ada requirement yang membutuhkan security yang tinggi, maka bahasa pemrograman yang dipilih disesuaikan. Kemudian construction technology. Nah, ini ada 5 jenis. Yang pertama itu API design. Yang kedua itu ada object oriented runtime. Kemudian ada parameterization and generic. Yang keempat ada error handling, exception handling, dan fault tolerance. Kemudian ada middleware. Selanjutnya software testing definition, yaitu sekumpulan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menemukan kesalahan dari perangkat lunak. Tujuan software testing itu yang pertama itu untuk memastikan software yang dibuat itu sesuai dengan requirement yang diberikan, dan untuk mengungkap bugs atau kesalahan. Nah, kemudian selanjutnya ada tahapan testing. Jadi tahapan testing itu ada yang pertama ada unit testing, atau yang kedua itu ada integration testing, yang ketiga ada system testing, yang keempat ada acceptance testing. Nah, kemudian tes teknik yaitu software engineer institution and experience based. Ada yang kedua itu input domain based, yang ketiga ada code based, yang keempat ada data flow based, yang kelima ada fault based, yang keenam ada usage based, yang ketujuh ada model based. Nah, model-model pengembangan perangkat lunak dari 4 fundamental tadi itu dapat dikembangkan menjadi model-model pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Jadi yang pertama itu ada model waterfall, kemudian yang kedua ada model prototype, yang ketiga ada model evolutionary, yang keempat ada model spiral, yang kelima ada reuse based development. Nah, untuk model waterfall ini terbagi menjadi 5 proses, yaitu requirement define, kemudian system and software design, kemudian implementasi and unit testing, kemudian integration dan system testing, kemudian yang terakhir itu operation dan maintenance. Nah, di model waterfall ini requirement analysis and definition, yaitu pembentukan kebutuhan, kemudian sistem dan software design itu mengubah kebutuhan-kebutuhan yang tadi udah kita bentuk di proses requirement menjadi bentuk atau karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Kemudian implementasi dan unit testing, yaitu tahap penulisan program. Kemudian integrasi dan sistem testing, yaitu tahap memeriksa program dan mencari kesalahan. Kemudian operation and maintenance, yaitu tahap pemeliharaan sistem dan menambahkan fungsi. Nah, kemudian masalah-masalah yang terjadi kalau kita pakai model waterfall itu yaitu jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Kemudian sukar berbagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Kemudian customer juga harus sabar. Kemudian yang terakhir itu yaitu developer sering menunda pekerjaan.
Anggota tim harus menunggu anggota lainnya untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yaitu mode prototype, yaitu sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Nah, kemudian di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritmanya, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, dan bentuk interaksi mesin dengan orang. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut bisa digunakan pendekatan prototype paradigma. Nah, jadi model prototype ini ada 3 prosesnya, yaitu pertama kita listen to customer, jadi kita mendengarkan kebutuhan yang ingin customernya, kemudian kita build atau kita buat mockupnya. Selanjutnya si customer tadi itu mencoba atau tes mockup yang udah kita bikin. Nah, model prototype ini tahapannya itu yaitu pengumpulan kebutuhan dan perbaikan itu di awal. Kemudian di iterasi itu yaitu ada quick design, pembentukan prototype, evaluasi pelanggan, dan perbaikan prototype. Nah, yang di akhir itu ada tahapan akhir itu ada produk. Nah, selanjutnya prototype paradigma dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan customer. Kemudian developer dan customer bertemu dan mendefinisikan objek software secara menyeluruh, mengidentifikasi kebutuhan yang diketahui di area pekerjaan. Setelah itu dibuat quick design-nya. Nah, quick design tadi itu difokuskan pada representasi aspek software yang bisa dilihat customer atau user. Kemudian quick design cenderung ke pembuatan prototype. Nah, prototype tadi dievaluasi customer atau user dan digunakan untuk menyempurnakan kebutuhan software yang akan dikembangkan. Kemudian ada selanjutnya evolutionary model. Nah, evolutionary model itu contohnya seperti gambar berikut. Nah, jadi ada 6 proses yang dijalankan, yaitu planning, risk analysis, kemudian tahap engineering, construction dan release, customer evaluation, dan customer communication. Kemudian selanjutnya ada reuse base. Jadi reuse base itu atau restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa merubah fungsionalitasnya. Nah, kapan perubahan itu? Yaitu ketika sebagian tetapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering. Nah, kemudian sistem bisa direstrukturisasi dan didokumentasikan ulang untuk membuat menjadi mudah dalam perawatannya. Kemudian untuk apa? Yaitu untuk mengurangi resiko dan mengurangi biaya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.